Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi rabbil alamin. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hatamul anbiya wal mursalin al-mab'us rahmatal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'd. Bapak Ibu dan saudaraku jamaah subuh rahimakumullah. Pada kesempatan ini saya ingin sampaikan beberapa tambahan bagi yang belum tahu dan pencerahan penyegaran bagi yang sudah tahu, terutama dalam ayat atau potongan ayat kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ayatnya lengkapnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, tapi disambung dengan kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ini jarang sekali diungkap. Bagaimana penjelasannya? Sebagaimana diwajibkannya kepada umat-umat sebelum, berarti ada umat sebelum umatnya Nabi Muhammad yang berpuasa. Puasanya siapa? Dan puasa apa? Bagaimana caranya? Tapi mendahului itu ada beberapa informasi saya ingin sampaikan Pak Ibu, bahwa setelah ahad di masjid kita ini, ahad berikutnya di Masjid Agung. Dan ahad terakhir sebelum memasuki Ramadan itu di Masjid Rahmatal Alamin. Saya mendapat amanah bersama Pak Rahman untuk mengkomunikasikan itu. Dan Pak Ghazali ada di sini, pengurus inti di Masjid Agung sudah saya komunikasikan. Pak Karim, saya sama-sama di Basnas. Beliau salah seorang wakil ketua, pengurus inti juga di Rahmatal Alamin sudah kami kemukakan. Tugasnya Pak Jamal, apakah selama Ramadan kita akan sahur bersama? Yang jelas tidak ada kopi morning. Atau mentahnya saja, itu urusannya Pak Jamal karena dia koordinatornya. Yang kedua informasi Pak Ibu, rapat kemarin terpadu bersama camat, bersama kepala OPD, bersama ketua organisasi tentang Ramadan. Karena itu saya berharap kepada teman-teman pengurus inti di masjid masing-masing segera kirim nama-nama yang akan ditugaskan ceramah Ramadan di masjidnya, di musallanya masing-masing. Kalau bisa hari ini, kalau besok, besok. Sekitar 27 barangkali nama, karena malam pertama itu jatahnya panitia. Malam tanggal 19 Februari itu jatahnya sambutan seragam dari Pemda, dari Pak Bupati. Tanggal 9 Maret itu nuzul Quran. Jadi kita harapkan nuzul Quran di masjid kita masing-masing hanya tarwih langsung, hanya salat isya langsung tarwih. Setelah itu bergabung ke Masjid Rahmatal Alamin atau di Masjid Agung Al-Umarain kalau di situ laksanakan peringatan nuzul Quran. Ini nuzul Quran ini agak jauh mundur karena disesuaikan dengan penceramah yang didatangkan dari Makassar. 9 Maret. Nah kemarin juga di rapat itu disepakati bahwa Pak Sekda menyatakan statement tegas kalau persoalan kendaraan transportasi tanggunganku, katanya beliau. Tapi kita juga harapkan ada safari Ramadan ke pulau. Jadi kalau urusan kendaraan transportasi urusanku, kata Pak Sekda, Pak Andi Amrul Rahman. Jadi dalam kaitan itu saya berharap teman-teman menyerahkan juga nama-nama atas nama organisasi keagamaannya untuk dilibatkan di safari itu. Saya berharap seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya, semua organisasi tergabung dalam satu tim yang bertugas di Pasir Lambena, Pasir Maranu, Pasir Masunggu Timur, Pasir Masunggu, dan Kakak Bunerate. Terpadu semua organisasi satu tim, satu kecamatan. Kalau itu masih bisa dimungkinkan oleh Pemda. Di daratan ada safari Ramadan terpadu, pejabat dengan mubalik. Sementara kita susun jadwalnya melalui Kisra. Tapi juga diharapkan ada safari Ramadan mandiri dari organisasi keagamaan. Ini perlu diatur waktunya supaya tidak tabrakan waktunya, tidak tabrakan lokasinya, tidak tabrakan baliknya. Butuh manajemen yang rapi supaya semuanya bisa terisi. Bapak, Ibu, dan Saudara, di samping itu ada informasi internal Muhammadiyah.
Besok tanggal 2 hari Senin sudah mulai sekolah tablik. Ya, Pak Abdullah, sekolah tablik ini disadari oleh Muhammadiyah bahwa regenerasi membalik penceramah dai itu tidak lancar. Para penceramah dai Muhammadiyah ini kebanyakan senior. Jadi tidak jalan sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu pimpinan wilayah atas nama perintah pimpinan pusat ditarget 1000 dai muda Muhammadiyah usia 17 sampai 35 tahun. Kita akan Zoom meeting dulu dari tanggal 2 sampai tanggal 12 ya. 10 hari. Dan pesertanya sementara kita rekrut sampai terakhir tadi nanti malam, karena target kita selayar 40 orang atau lebih kalau mungkin. Itu, dan akan dilaksanakan pertemuan offline di Makassar tanggal 15. Oleh karena itu kemarin kami rapatkan, insya Allah berangkat tanggal 13. Tanggal 13 berangkat dari sini, 14 praktek, lalu 15 itu seluruh peserta akan diberikan sertifikat dengan ujian sederhana. Kalau lulus, dia dapat gelar, tapi gelarnya non akademik. Ya, DMM, Dai Muda Muhammadiyah. Nah, yang sudah lewat umur boleh hadir, tapi jangan bertanya. Itu. Jadi PDM, PDA diharapkan hadir, termasuk teman-teman aktivis GAS ini silakan bergabung, nanti Zoom-nya kita share, silakan bergabung untuk menambah referensi wawasan. Baik, kita kembali ke judul, ke tema Pak Ibu. Ini populer sekali. Kutiba alaikumussyam, tapi hampir tidak pernah dibahas, dijelaskan oleh para mubalik penceramah. Kalaupun pernah, sangat terbatas. Sebagaimana diwajibkannya berpuasa itu kepada umat-umat sebelum. Nah, ternyata saya referensi baru dapat ada puasa Adam, ada puasa Nuh, ada puasa Daud. Yang paling populer selama ini puasa Daud. Tapi puasanya Adam, puasa yang mana? Puasanya Nuh, puasanya yang mana? Atur nyata. Pak Ibu, di ayat yang kita dengar sering, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Adam, Hawa, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Wala taqrabu hadhihi syajarah, nikmati segala fasilitas, semua kebutuhan sudah kusiapkan. Tapi satu pesanku, la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan sekali-kali kamu berdua. Kenapa kamu berdua? Karena la taqrabu. Seandainya hanya Adam yang dilarang, la taqrabu. Seandainya hanya Hawa yang dilarang, la taqrabi. Tapi ini karena duluannya la taqrabu hadhihi syajarah. Jangan dekati pohon ini. Kalau kau dekati ini, maka kamu zalim. Fatakuna minadz zalim. Nah, iblis ini sudah dilaknat oleh Tuhan karena kesombongan. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, sujudlah semua kepada Adam, semuanya sujud illa iblis. Kecuali iblis. Aba wastakbar, ketika dia enggan, dia langsung mendapat gelar sombong dan takabur. Fasajidu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Langsung tiga gelar itu. Sombong, takabur, kafir. Ketika ditanya iblis kenapa tidak mau sujud, dia bilang gengsi dong. Saya kan lebih senior. Itu apa sujud? Saya diciptakan dari api, dia dari tanah, ada G-nya. Gengsi dong. Maka diusir lagi. Nah, dari situ iblis kemudian dendam. Bukan dendam 7 turunan, dendam sampai akhir hayat. Dendam sampai akhir dunia. Dan itu diizinkan oleh Allah. Dikasih rekomendasi, persetujuan. Nah, larangan itu yang dimanfaatkan oleh iblis. Mati kau ini. Yang didekati Adam. Dan kamu tahu nggak? Kenapa kamu dilarang Tuhan mendekati pohon? Ini pohon huldi.
Ternyata istilah huldi itu dari iblis. Yang kemudian diterjemahkan pohon keabadian, pohon kekekalan. Sebenarnya Tuhan tidak menghendaki kamu, Adam, untuk hidup di dunia, di surga ini secara abadi. Makanya kamu dilarang mendekati pohon itu. Adam tegar, malah dia usir iblis. Kurang ajar. Iblis nggak putus asa, dia dekati Hawa. Hawa dirayu. Pertama tegar, kedua oleng, ketiga loko. You know loko? Loko. Nah, so di loko kali-kali lah bunyi oleh suaminya. Anu tahu mo dayin. Masa? Nganu dayin nganu ngasih mo. Rinja mana solar ay. Sebagai hukuman. Akhirnya kemudian diambil daun-daun untuk menutup kemaluan. Tuhan marah, Tuhan murka, Tuhan tersinggung, Tuhan menghukum. Diturunkanlah ke bumi ini. Bukan memang. Nah, ketika Adam dan Hawa diingatkan la takrabah hazihi, berarti pohon Allah dengan Adam dan Hawa itu dekat karena menggunakan kata tunjuk yang jaraknya dekat, hazihi. Ako kalena nyepaki ipung kajunni, jo ambani. Hazihi itu karena muannas, asy-syajara itu muannas, makanya hazihi bukan hadza. Sekali lagi hazihi itu kata tunjuk benda dalam kategori muannas perempuan yang jaraknya dekat. Tapi ketika Adam melanggar karena godaan iblis, Allah bilang, "Kukamemang jangan kau dekati pohon itu, tilka." Coba kaji itu ayatnya, tadaburi Pak Ibu. Di Al-Baqarah kalau nggak salah. Saya bilang memang kata Tuhan, jangan kamu dekati pohon itu. Allah sudah menggunakan kata tilka. Tilka itu untuk menunjuk benda yang jaraknya jauh dalam kategori muannas. Bukan memang aku berarti jarak antara Allah dengan Adam dan Hawa dan pohon itu sudah jauh. Apa yang membuat jarak jauh? Dosa. Apa yang membuat jarak jauh? Pelanggaran. Apa yang membuat jaraknya jauh? Kesalahan. Hukumannya apa? Diturunkan ke bumi. Dipisah dengan waktu yang sangat lama, 200 tahun. Dipisah dalam jarak yang sangat jauh. So disisa punya banyak jai. Nah, Bapak dan Ibu, tapi Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Diajarkan kalimat taubat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dipertemukanlah di Jabal Rahmah. Yang biasa dijarahi jemaah haji kalau kia ke tanah suci. Tapi jangan aku bahas itu emosi kalau jemaah haji yang kita bahas. Apa mau jatah atas silakan. Ada. Dan kalau itu aturan yang jadi Pak Ibu 8 tahun lagi baru kita dapat jatah. Karena kuota diatur oleh provinsi. Bukan Selayar. Selayar dapat jatah 4 tambah 2. 2-nya itu manula. Satunya meninggal nih, satunya sakit nih. Kalau diganti belum tentu orang Selayar karena kuota diatur di. Kalau berdasarkan umur mungkin umur tertuanya Sulawesi Selatan. Ya. Seandainya belum meninggal itu ibunya Pak Masrul, ibunya Pak Usman, ibunya Pak Amin, ibunya Pak Ibrahim, ibunya Mariani. Usianya 100 tahun itu, Pak. Tapi langsung takziah tadi nanti malam karena ya berapa keluarganya harus berangkat hari ini. 100 tahun. Kalaupun lebih tidak banyak, kalaupun kurang tidak banyak. Karena lahirnya di tahun 1926. 1900 iya, 26. Meninggalnya 2026. Tadi malam tadi. Ya, nguramai konjor hajinya. Itu tadi. Dipertemukanlah Adam dan Hawa di Jabal Rahmah. Setelah 200 tahun berpisah, setelah terpisah jarak sangat jauh. Sejarah saya baca. Nah, Bapak dan Ibu, setelah dia bertobat, dikumpulkan, puasalah dia. Pertamanya puasa di tanggal 15. Bulan di langit. Datang Jibril. Kau puasa 1 hari, sepertiga di badanmu jadi putih. Kalau mau kau putih seluruhnya, karena hitam itu, Pak. Dari hukuman itu. Turun ke bumi, hitam sebetul kali. Dia puasa itu tanggal 15, bulan di langit. Datang Jibril.
Kalau kamu mau putih seluruhnya, puasa ke 3 hari. 13, 14, 15. Nah, bulan berikutnya puasa nih. Sepertiga putih, 2/3 putih. Setelah 3 hari, putih semuanya. Ternyata puasa putih yang selama ini saya jelaskan bukan itu. Tapi mungkin dua-duanya. Puasa putih karena saat itu 13, 14, 15, bulan bersinar putih cemerlang karena menuju bodong, menuju purnama. Ternyata ada putih maknanya, putih badannya Adam dan Hawa karena puasa. Nah, itu yang satu masuk kategori kutiba alal ladzina min qablikum. Yang selama ini saya juga tahu bahwa puasa putih itu 13, 14, 15. Baru saya tambah referensi, ternyata puasa putih itu karena badannya Adam Hawa menjadi putih setelah melaksanakan puasa al-ayyamul bis yang kemudian jadi populer namanya. Hari-hari putih. Jadi putihnya karena bulan, putihnya karena tubuh. Nah, kutiba alal ladzina min qablikum, salah satu poinnya itu. Dan kita sudah lakukan itu. Jadi jangan tersinggung Pak Rizal. Kalau ada yang puasa putih, karena ini sudah malam hari pertama. Hari pertama, tidak usah pulang biar puasa Ki. Karena kopi mun bukan hanya kopi muninnya, ngobrolnya, diskusinya. Ya. Dan ini berlaku Ahad, Senin, Selasa, 13, 14, 15. Itu yang pertama, yang saya dapat referensinya, penjabaran penjelasan dari kama kutiba alal ladzina min qablikum. Lalu kemudian puasa Asyura. Ini puasanya Nabi Nuh. Puasanya Nabi Nuh. Nuh kan itu yang diperintah untuk membuat perahu. Tapi bukan diberi bala, bukan diberi tamparan, diberi gunung. Lagi lebih tua-tua, kan juga raja pinta mau bak gaju tidak mau lalan, masa kapal yang buat rampik na gunung. Nah kapal ribu, ini umatnya Nabi Nuh mengatakan, menyindir, menghina. Tepongor, kalau ada dekat air, bukan pakai lebih rimbalan, beri tamparan, ini beri bulu. Nah, setelah jadi kapalnya Nabi Nuh, melapor kemudian Allah mengatakan, kalau gitu naikkan seluruh umatnya, sudah yakin sama kamu. Naikkan seluruh binatang, satu pasang ke perahu. Lalu berlayar. Nah, dalam pelayaran Nabi Nuh, pengumuman, ini cerita rakyat atau ada referensinya, tapi saya dapat cerita. Nabi Nuh keluarkan pengumuman. Kita akan melakukan perjalanan, kita tidak tahu berapa lama dan akan kemana. Tidak tukulengan. Selama pelayaran tidak tukulengan. Itu disampaikan oleh Nabi Nuh kepada masyarakat umat pengikutnya dan kepada ternyata ada yang tidak tahan, anjing. Nganu. Minsak buton juga kalau setunya larangan injil. Tapi konjo peminsak bono, konjo lain tipna, meong. Ini meong ini Pak Lele, kau nganu. Dihukumlah dua-duanya. Injo sunja nanganu anu gele jari yang pagile nganu. Aduh jungkir balik penepek jari. Injo hukuman. Kan disangka melakukan nganu nanganu. Ini meong ini ada apa hukumannya? Ya nanganu iroa. Papak lele nanya rahasia nu misa bu janjo sunjo kan kalau larangan. Ini meong ngintip. Napak lele pola ke anu nganu sih kan. Nah, hukumannya dia. Ini meong ini nanganu roa. Uruna nggak mau roa jadi kulo misal bu karena hukuman. Nah ini perjalanan 6 bulan Pak, tiba di Bukit saya nggak tahu baru tahu juga istilahnya, tiba di Bukit Judi, nggak ada penjelasan dari referensi itu Bukit Judi itu di mana, tapi 6 bulan perjalanan. Nah tiba di situ masuk bulan Muharram sebagai tanda syukur terima kasih. Nuh kemudian mengumumkan sebagai tanda syukur, tambah terima kasih kita selama sampai ke tujuan kita puasa. Itulah puasa Asyura. 10 Muharram. Itu puasa Asyura. Itu puasanya Nabi Nuh dengan umatnya, dengan binatang yang ikut pada. Tapi kemudian ada orang yang kemudian dilaksanakan oleh Nabi ya. Puasa Asyura. Tapi kemudian ada umat, ada sahabat yang menyampaikan, ya Rasulullah, ternyata puasa di hari Asyura, hari tanggal 10 ini, bukan hanya kita umat Islam. Umat-umat Nabi yang lain juga puasa.
di tanggal 10 itu. Enggak tahu apa maksudnya. Kata Nabi, iya kah? Dia tanya beberapa sahabat, iya kah? Oh, iya. Kalau begitu, tahun yang akan datang, kita selisihi mereka. Kita harus berbeda. Tambah puasamu sesudahnya atau tambah puasamu sebelumnya. Nabi nggak pernah melakukan itu, Pak, Ibu. Karena belum tiba di tanggal 10 berikutnya, 9 pada bulan Muharram berikutnya, Nabi sudah meninggal. Tapi hadis itu bukan hanya dikerjakan, dikatakan atau diucapkan, dikerjakan dan ditetapkan. As-sunnah itu 3. Af'aluhu, fi'il yang dikerjakan, wa aqwaluhu, qolah yang dikatakan, wa takriruhu dan yang ditetapkan. Nabi sudah katakan, Nabi sudah tetapkan. Maka sekalipun Nabi tidak pernah melakukan karena ajal, itu sudah menjadi sunat bagi kita. Lahirlah puasa sunat tanggal 9 Muharram. 10 dikatakan Asyura karena asyarah. Wahid, isnain, salasa, arba'a, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'ah. Asyarah, hari Asyura. 9 itu tis'ah. Makanya puasa sunatnya disebut puasa hari Tasu'ah. Itu puasanya ternyata puasa Nabi Nuh. Ini masuk kategori kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, puasa yang paling populer puasa Daud. 1 hari puasa, 1 hari tidak. Berikutnya puasa loh saja tidak. Itu puasa Daud. Dan itu dianjurkan juga oleh Nabi. Puasa yang terbaik menurut beliau dalam hadis yang saya baca adalah puasanya saudaraku. Dia katakan saudaraku. Nabi Daud yang masuk. Hari puasa, hari tidak. Itu barangkali tambahan referensi kita, Pak Ibu, bagi yang belum tahu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, ada puasanya Adam dan Hawa. Itu puasa Al-Ayyamul Bid, 13, 14, 15, puasa putih. Puasanya hari Asyura, ditambah dengan Tasu'ah, itu puasanya Nabi Nuh. Dan yang ketiga, puasanya Nabi Daud. Sadaqallahul Azim, terima kasih. Lanjutkan Pak Rahman. Baik Bapak Ibu dan Saudara, demikian acara kita. Sebelum kita akhiri dan tutup, ada tambahan bahwa termasuk masjid kita Pak Rizal, segera kirim nama-nama yang diharapkan 26 atau 27 paling lambat, karena ada itu malam pertama tugasnya panitia, tanggal 19 tugasnya Pak Bupati, dibacakan sambutannya oleh siapa yang diamanai, dan terakhir malam takbiran tidak ada juga. Judul-judul ceramah sudah kami kumpulkan sementara supaya setiap malam berganti mubaliknya, berganti materinya, supaya jamaah mendapat informasi yang variatif, komprehensif setelah selesai Ramadan. Memaksa juga para mubalik supaya menambah referensi. Yang sampai ada istilah dari jamaah Ustaz Kutibah. Di mana-mana dia bahas kutibah. Ada tong Ustaz Tahara, di mana-mana dia bahas tahara. Ustaz Tahara itu kelebihan kami sebahagian. Baik Bapak Ibu, demikian acara kita. Kita berdoa, kita berharap, kita memohon semoga yang diberi dapat manfaat, yang memberi dapat berkah, yang memfasilitasi dapat pahala, yang menyaksikan terinspirasi untuk bergabung ke Pak Rahmat. Mari kita akhiri dan tutup. Untuk kita lanjutkan dengan acara berikutnya dengan bersama-sama baca lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.